Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya tentang sholat qashar. Saya seorang pelaut yang berlayar antar negara. Apakah sholat saya bisa dikosor? Sedang di kapal sudah ada kamar dan kamar mandi masing-masing. Apakah juga dianggap sebagai musafir? Dan juga tentang puasa Ramadan. Waktu itu perjalanan Cina ke Amerika Selatan, sedangkan waktu Cina dan Perjalanan mana? Perjalanan Cina ke Amerika Selatan, Buya. Cina. Sedangkan waktu Cina dan Amerika Selatan jam dan harinya berbeda. Saya mulai puasa dari Cina di dalam perjalanan, waktu kapal dimundurkan setiap hari dan mundur satu hari juga. Nah, di situ hari kan mundur, misal sekarang Senin, pas besoknya Senin lagi kan puasanya juga nambah satu hari lagi, Buya. Jadi puasa lebih dari biasanya. Jadi 31 hari. Gimana hukumnya, apa ikut waktu Cina atau mengikuti waktu Amerika Selatan? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Baik, kabar gembira kepada siapapun. Indah orang dalam beribadah. Selagi Anda di dalam perjalanan yang tujuan Anda lebih dari 80 km. Yang tujuan Anda lebih dari 80 km. Maka Anda boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat. Yang 4 jadi 2 rakaat. Dan boleh dijamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tujuannya 80 rakaat bukan berarti kita harus mencapai 80 rakaat dulu, enggak. Jadi tujuan, misalnya kalau kita di Jakarta, kalau kita pengen ke Cirebon, atau di Cirebon dulu dah, keluar dari Cirebon mau keluar ke Jakarta atau keluar ke Tegal atau keluar ke Semarang. Jadi cukup asalkan tujuannya kita adalah dari Cirebon ke Semarang kan lebih dari 80 km. Asalkan tujuannya lebih dari 80 km, maka kita nanti di sepanjang perjalanan kita boleh mengqashar dan menjamak. Mengqashar saja boleh, menjamak saja boleh, mengqashar dan menjamak boleh. Dan mengqashar lebih bagus daripada sholat 4 rakaat. Sholat 2 rakaat di dalam bepergian lebih bagus daripada sholat 4 rakaat. Nah ini kan, makanya kalau orang pintar itu sudah gampang dapat pahala gede. Yang nggak pintar itu susah, sudah 4 rakaat kalah sama 2 rakaat. Sudah begitu maksain lagi. Alasannya apa? Kan banyak musola, sekarang pom bensin kan banyak masjidnya. Biarpun banyak masjid. Sholat qashar adalah dianjurkan. Nah, mudah kan? Nah, yang penting Anda sudah keluar dari kota kecamatan Anda, disitulah Anda boleh mulai mengqashar sholat Anda. Yang 4 jadi 2 rakaat. Mudah. Kemudian sampai kapan? Saya itu kan sopir bus atau nahkoda setiap hari. Setiap hari sepanjang hidup Anda. Oh, enak apa? Mau apa? Kurang apa? Sepanjang hidup Anda. Memang sebabnya karena bepergian kok. Hidupnya musafir, pergian. Biarpun di dalamnya ada kamar istimewa dan sebagainya. Biarpun selama ini mohon maaf ada sebagian ibu-ibu yang sangat solehah, cuman jarang ngaji, sehingga memaksa rombongan bus harus mampir masjid. Karena apa? Nggak usah jamaah-jamaah, nggak usah qashar-qasharan, masjid banyak bagus-bagus kok ini. Oh iya, nggak apa-apa, dimaafkan dia karena kurang ngaji. Coba kan enak kita mengqashar sholat 2-2 dijadikan 1, habis itu kerja kelar kan gitu, nyaman, enak. Jadi Anda boleh mengqashar panjang hidup Anda. Nah, adapun puasa sama juga. Orang musafir, sopir bis, musafir, bagaimana? Kalau saya musafir tetap boleh berbuka, cuman tetap qadha. Qadha, nanti waktu liburan qadha dia kan gitu. Cuman ini kaidah nggak bisa diganggu, selagi dia di dalam bepergian, boleh dia tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Dengan catatan kalau puasa beda dengan sholat, kan ya? Kalau puasa asalkan dalam dugaannya memang ada cuti untuk mengqadha puasa, maka dia boleh boleh tidak harus. Boleh tidak harus. Makanya harus tidaknya disesuaikan. Kalau ternyata bagi dia waktu dia di perjalanan kok puasa itu berat, maka jangan berpuasa. Apalagi sampai pingsan sakit, haram puasa. Duh, puasa wajib jadi haram kan? Jadi tergantung keadaan seseorang. Yang jelas boleh secara umum di dalam bepergian. Boleh meninggalkan puasa, cuma nanti wajib diqadha. Terus tadi pertanyaannya adalah masalah hari puasa. Gini. Jadi kita wajib berpuasa itu adalah mengikuti masyarakat mana kita berada, di mana kita berada.
Jadi kalau kita tinggal di Jakarta ya puasanya puasa orang Jakarta, biarpun Anda orang Australia. Langsung telepon bapaknya, dia kan orang Australia. Telepon bapaknya, "Pak, sekarang waktu maghrib belum?" "Oh, maghrib." "Makan di sini." Padahal di sini belum maghrib, ya nggak boleh. Jadi kita berpuasa mengikuti tempat di mana matahari terbit atau terbit fajar, terbenam matahari. Itu pindah dari kota, pindah dari negeri-negeri sama. Misalnya apa? Kita puasa di sini. Padahal sudah perjalanan di perahu kan tadi di kapal kayaknya ya, perjalanan kapal. Tak-taunya di Cina, di Amerika masih pada puasa. Di Cina tempat saya mulai puasa sudah buka hari raya. Ini gimana ini? Selesai 2 hari lagi. Wah, kacau ini. Saya ikut Cina. Oh enggak, Anda di Amerika ikut puasa bersama orang Amerika. Nambah dong harinya. Iya nambah. Yang dulu gimana kelebihannya pertama? Menjadi amal sunnah. Sebab kita berpuasa sesuai dengan orang yang di mana kita berada. Seperti itu. Jadi kalau Anda di Amerika, orang Amerika masih berpuasa dan belum hari raya, maka Anda bersama orang Amerika. Jangan bersama orang Cina. Seperti itu. Jadi mudah. Atau sebaliknya nanti. Loh, saya kan di Cina kan lebih lambat mulainya. Di Cina sudah di Cina masih kok ini sudah buka duluan, saya di Amerika. Teman saudara saya di Cina masih puasa. Maka Anda wajib buka di Amerika. Karena apa? Hari itu adalah hari raya. Kalau berpuasa jadi haram. Lu kan kurang 1 hari. Kodok nanti. Bayar 1 hari nanti. Itu saja. Jadi mudah. Jadi kita berpuasa mengikuti tempat kita tinggal. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita beribadah. Masya Allah, senang kita dengan pertanyaan. Karena ini hal-hal begini, mohon maaf, pertanyaan semacam ini penting. Ini bukan saja orang jadi pelayar tadi, bukan. Bepergian pun juga sama. Kita perlu ilmu ini. Kenapa orang ibadah jadi susah? Karena kurang ilmu. Ibadah jadi susah, kurang ilmu. Capek jadinya. Akhirnya karena capek, nggak tulus. Sehingga ibadahnya tidak menikmati ibadah. Dengan ilmu akan semakin mudah ibadah dan semoga Allah membekali kita ilmu yang cukup untuk ibadah dan semoga Allah menerima amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.